Halo kawan-kawan, perkenalkan nama aku Riza. Di sini aku akan membahas mengenai diabetes mellitus. Apakah kalian tahu bahwa yang biasa orang disebut itu kalau diabetes itu biasanya ditandai oleh kencing manis. Nah, itu tuh tanda awal diabetes mellitus. Selain itu, diabetes juga dapat menyebabkan luka sulit sembuh. Nah, contohnya seperti misal kalian ada luka atau kalian lukanya kecil, sekecil apapun luka, jika seorang ini penderita diabetes, dia tidak akan sembuh. Nah, seperti contohnya jika dia ada luka, nah lukanya ini terbuka, nah di bakterinya akan masuk ke dalam jaringan-jaringan yang luka ini, jadi menyebabkan sulitnya untuk sembuh gitu, penyakitnya kesembuh tuh, kerusakan kulit hingga infeksi yang berujung di amputasi. Nah, kawan-kawan, bahwa setiap harinya jutaan orang di Indonesia menghadapi ancaman serius dari penyakit yang diam-diam mematikan, yaitu diabetes mellitus. Nah, jadi kalian tahu nggak diabetes mellitus itu apa? Atau sering disebut dengan DM, adalah kondisi kronis yang ditandai oleh tingginya kadar gula dalam darah atau disebut dengan hiperglikemia dalam tubuh. Sehat hormon yang insulin yang diproduksi oleh pankreas membantu mengatur dan menyimpan glukosa dalam tubuh sebagai energi. Nah, namun jika penderita diabetes insulinnya tidak bekerja dengan baik atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Nah, contohnya misal kita makan atau kita makan berlebih pada kasus penderita diabetes, jika kita makan tetap aja si gulanya itu akan numpuk di dalam tubuh, karena yang sudah dijelaskan bahwa si insulinnya ini tidak bekerja dengan baik. Jadi yang kita konsumsi itu akan bertumpuk-tumpuk menjadi gula dalam darah kita tuh semakin banyak, atau jika kita lihat gitu di luar sana bahwa yang penderita penyakit diabetes itu, jika kita pencet atau kita pegang kulitnya, dia kembalinya lebih lama gitu dibandingin kita insulin yang normal gitu. Jika insulin yang bermasalah, kita jika memegang kulit si pasien akan lebih lama munculnya gitu. Nah, kalian tahu nggak bahwa dampak dan komplikasi yang disebabkan oleh diabetes itu dapat komplikasi serius seperti gangguan saraf, kebutaan, gagal ginjal, serta serangan jantung, bahkan diamputasi loh. Nah, menurut data WHO pada tahun 2016 lebih dari 1,6 juta kematian yang disebabkan langsung oleh diabetes. Namun yang lebih memprihatinkan, setengah dari kasus kematian ini terjadi sebelum usianya 70 tahun ini. Bukan sekedar penyakit, ini adalah krisis kesehatan global, termasuk banyak yang penderita diabetes di Indonesia. Nah, menurut Rirendas tahun 2018, lebih dari 1 juta orang telah didiagnosis diabetes. Nah, angka tertinggi ini tercatat di Provinsi Jawa Barat, disusul oleh Jawa Timur dan Lampung yang berada di posisi ke-8. Di Kota Metro Lampung, diabetes juga masuk ke dalam 10 besar penyakit terbanyak yang ditangani di puskesmas. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa diabetes bukan hanya masalah individu, melainkan masalah masyarakat. Nah, pencegahan dini yang harus dilakukan terhadap diabetes mellitus itu sangat penting loh, untuk mencegah atau mengurangi resiko dan dampak DM ini
karena sebelumnya sudah dijelaskan dampak dan komplikasinya ini. Jadi cara pencegahannya bagaimana? Dengan pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, dan edukasi yang baik. Bagaimana kita dapat menghindari resiko komplikasinya, bahwa siapa saja bisa terkena diabetes, seperti misalnya usia. Setelah usianya 45 tahun, resiko diabetes ini meningkat drastis karena penurunan fungsi tubuh, lalu jenis kelamin. Perempuan terutama yang sudah menopause lebih rentan karena penurunan hormon yang mempengaruhi sensitivitas insulin. Adapun pendidikan yang rendah, kurangnya informasi yang menyebabkan minimnya kesadaran akan gaya hidup yang sehat. Nah, yang terakhir ada obesitas. Obesitas jika kelebihan dalam tubuh dan kelebihan berat badan akan menyebabkan penurunan efektivitas insulin. Nah, aktivitas sederhana seperti ini misalnya seperti berjalan kaki, jogging, bersepeda, atau senam kaki sangat dianjurkan bagi penderita diabetes. Kenapa? Karena senam kaki ini sangat efektif untuk membantu memperlancar peredaran darah dalam tubuh dan meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi kadar glukosa dalam darah. Nah, latihan ini juga memperkuat otot kaki dan meningkatkan metabolisme. Nah, selain pencegahan yang dilakukan, penanganan diabetes juga ada loh, diabetes mellitus dari selain mengkonsumsi obat-obatan, juga bisa dikelola melalui diet sehat, edukasi, serta yang sudah dijelaskan di awal yang dilakukan yaitu senam kaki, karena sangat membantu bagi penderita diabetes mellitus. Jadi hari ini dengan langkah sehat, perhatikan pola makan dan bergeraklah lebih efektif seperti senam kaki, terbukti sudah membantu menurunkan kadar gula dalam darah secara alami. Nah, diabetes ini memang tidak bisa disembuhkan, tapi ada kabar baiknya loh, kita bisa mengelola dan mencegah komplikasi. Kuncinya apa? Adalah kesadaran, konsisten dan komitmen. Nah, diperlukan edukasi berkelanjutan agar penderita DM dapat melakukan senam ini secara mandiri dan untuk mencegah komplikasinya lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk periksa kadar gula darah secara rutin. Karena kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Bye bye, see you next time. Yo, Pankreas. Sel darah putih lagi patroli nih. Yoi, kita masuk ya. Lanjut, bro. Halo darah putih. Bro, siapa itu? Kemungkinan dia benda asing berbahaya. Ya udah, kita eksekusi aja. Ayo, bro. Kok kalian bisik-bisik sih? Ada ribut-ribut apa ini? Kita baru ngebasmi benda asing yang bisa membahayakan dirimu, Pankreas. Maksud kalian yang udah babak belur itu? Yoi, bro. Ya ampun, dia kan sel beta, penghasil hormon insulin. Kalau kalian nyerang dia, bisa-bisa kadar gula si bos bisa meningkat pesat, tahu gak? Tapi nih amat, tugas kita ngebasmi benda asing yang berbahaya buat tubuh si bos, bukan ngurusin kadar gula si bos. Ternyata gerak, kelakuan kalian itu malah bikin si bos kena diabetes tipe 1, tahu gak? Ooh, can I have some? No, diabetics can't have sugar. I know what I can eat. Stop being the diabetes police. I don't want to deal with your health issues. Come on, let's go to the Ferris wheel. Not you two. Stop telling me what to do.